Halo, kami dari kelompok 3 UPL akan membahas dan mendiskusikan mengenai bahan berbahaya dan beracun. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum apa itu limbah? Kami kasih tahu ya. Jadi, limbah itu merupakan hasil atau sisa dari suatu proses di industri, baik dari proses produksi, unit pengolahan, ataupun yang lain-lain yang dapat berupa dan berbentuk seperti cake, lumpur padat, dan lain-lain. Lalu, kira-kira limbah B3 itu apa ya? Berdasarkan Bapedal tahun 1995, limbah B3 itu merupakan setiap bahan sisa suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Nah, setelah mengetahui pengertian dari limbah B3, sekarang kita akan memasuki ke klasifikasi limbah padat B3 yang akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Hai teman-teman, nah di sini pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, apa sih itu limbah B3? Jadi limbah B3 menurut Bapeda adalah suatu bahan sisa dari kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Kenapa? Karena memiliki sifat toksisitas, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya itu baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak mencemarkan lingkungan, dan paling fatalnya itu bisa membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya loh teman-teman. Keberadaan bahan berbahaya dan beracun pada dasarnya tidak dibatasi oleh lingkungan loh teman-teman. Artinya limbah B3 itu bisa berada di lingkungan mana saja. Nah, hal itu sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas dari manusia itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin masyarakat tidak menyadari bahwa bahan yang mereka konsumsi atau alat yang mereka manfaatkan sebetulnya itu termasuk ke dalam kategori B3. Nah, misalnya itu apa? Nah, misalnya itu adalah insektisida, bahan bakar berupa minyak gas, makanan yang mengandung bahan pewarna dan pengawet. Nah, untuk bahan yang tergolong dalam B3 itu pada umumnya adalah bahan kimia. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai cara penanganan dari limbah cair tersebut. Nah, untuk limbah cair yang mengandung asam, untuk cara penanganannya itu dapat dilakukan dengan menambahkan basa. Sebaliknya, jika misalnya limbah tersebut mengandung basa, maka perlu ditambahkan asam sampai mencapai pH yang aman untuk dibuang ke lingkungan. Nah, berapa sih pH yang aman untuk dibuang ke lingkungan itu? Jadi teman-teman, menurut SNI, pH yang aman untuk dibuang ke lingkungan adalah pH 6-8. Nah, sedangkan untuk limbah halogen yang mengandung unsur F, Cl, Bf, dan limbah organik non-halogen serta limbah yang mengandung logam berat, maka pembuangan limbahnya itu dapat dibuang ke pembuangan sementara atau yang sering kita lihat itu adalah ke dalam jerigen. Nah, kemudian limbah yang ada di dalam jerigen itu dikirim ke instansi yang dapat mengolah limbah tersebut. Nah, salah satu instansi yang dapat mengolah limbah B3 adalah PT Multihana Kriasindo. Nah, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan limbah B3 maupun non B3 yang telah mendapat perizinan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Oke teman-teman, demikian informasi mengenai limbah B3. Untuk informasi limbah lainnya akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. See you. Halo. Jadi relasi limbah itu apa, limbah padat itu apa, dan gimana mengolah limbah padat itu menjadi yang lebih berguna. Jadi limbah itu adalah sisa dari hasil pengolahan industri ataupun domestik yang bisa membahayakan lingkungan atau membahayakan kesehatan kita sendiri. Dan limbah padat itu adalah sisa dari industri dan domestik yang berbentuk padatan yang juga bisa membahayakan lingkungan dan diri kita sendiri. Contohnya dari limbah padat itu adalah kertas, kayu, besi, dan kain. Nah, setelah dari penjelasan tadi, berarti bisa kita simpulkan bahwa limbah padat itu bisa diolah menjadi hal-hal yang lebih berguna. Contoh Mengelola limbah
padat plastik dapat mengolahnya dengan membuat ekobrik. Dengan cara membuatnya yaitu memasukkan sampah plastik ke dalam botol plastik lalu dipadatkan. Botol plastik memiliki standar berat agar kuat untuk difungsikan. Standar beratnya yaitu 200 gram. Ekobrik memiliki pemanfaatan untuk dijadikan meja, kursi, dan tembok. Untuk menangani limbah kulit kopi, dapat mengolahnya menjadi pupuk organik dan pakan ternak. Untuk pakan ternak haruslah difermentasi terlebih dahulu untuk meningkatkan nutrisinya. Pembuatannya yaitu dengan mencampurkan air dan gula pasir, NPK, urea, dan larutan aspergillus niger, kemudian diinkubasi dan diaerasi selama 24 hingga 36 jam. Setelah itu, campuran tersebut dicampurkan dengan limbah kulit kopi dengan membuatnya seperti lapisan-lapisan, kemudian dikeringkan di tempat yang sejuk selama 5 hingga 6 hari. Proses terakhir dilakukan proses penggilingan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, dapat langsung digunakan. Nah, setelah kita mengetahui gimana cara mengolah si limbah padat itu, marilah kita bersama-sama untuk mengolah limbah padat itu agar lebih berguna dan untuk mengurangi efek atau dampak buruknya terhadap lingkungan kita dan diri kita sendiri. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain yang sangat unyu-unyu. Saya akan menjelaskan tentang salah satu kasus pencemaran yang terjadi akibat limbah industri. Kasus yang akan saya bahas adalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh PT Rayon Utama Makmur atau PT RAM. PT RAM berada di Desa Pelesan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Diketahui PT RAM telah membangun sebuah saluran pembuangan limbah yang menuju ke Sungai Begawan Solo. Diketahui bahwa saluran tersebut berdiameter 50 cm dengan panjang 3 km yang mengikuti alur dari kali di desa tersebut yaitu Kali Gupit. Pada Maret 2020 diketahui seorang warga yang telah mencuci kakinya di Kali Gupit mengalami iritasi kulit. Selain itu juga ditemukan bahwa ikan-ikan yang ada di sekitaran kali tersebut atau sungai tersebut juga bermatian. Pada Mei 2020 ditemukan bahwa saluran tersebut telah mengalami kebocoran. Kebocoran tersebut yang membuat Kali Gupit dan saluran air di sekitarnya menjadi tercemar. Selain dapat menyebabkan iritasi kulit, limbah dari pabrik ini juga memiliki bau yang sangat menyengat dan sangat meresahkan warga. Selain desa Pelesan, terdapat juga desa lain yang bertetanggaan dengan desa ini yang merasakan akibat dari limbah itu, di mana dikatakan bahwa sumur mereka menjadi tercemar dan berbau menyengat. Dikarenakan hal tersebut, pada tanggal 13 hingga 15 Mei 2020, seseorang mengambil sampel dari lokasi pipa pembuangan pabrik tersebut. Sampel yang didapatkan diuji di Laboratorium Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah. Beliau melakukan uji pada 3 sampel, yaitu pada air pada kali, air pada parit belakang pabrik, dan juga air yang ada pada akhir saluran pembuangan limbah. Dari hasil uji yang dilakukan didapatkan bahwa ketiga sampel tersebut memiliki kandungan disulfida yang tinggi, di mana didapatkan kandungan disulfida pada 3 sampel tersebut 0,6, 0,8 dan 1, di mana yang kita ketahui bahwa itu melebihi dari baku mutu suatu limbah yang ditetapkan yaitu 0,3. Selain itu, nilai COD pada air tersebut sebesar 958,8, di mana COD tersebut 6 kali lipat dari batas baku mutu limbah. Kandungan COD yang tinggi inilah yang menyebabkan ikan bermatian di sekitaran sungai tersebut. Kandungan disulfida inilah yang menyebabkan gatal-gatal dan mau menyengat. Kebocoran yang terjadi sudah diatasi dengan penggantian pipa, tetapi permasalahan tidak hanya sampai di situ.
Permasalahan limbah oleh PT RAM ini tidak selesai di situ saja. Permasalahan masih berlanjut hingga tahun 2021, di mana dikatakan warga masih merasakan bau menyengat yang diakibatkan oleh disulfida yang dihasilkan oleh PT RAM ini. Dikatakan limbah dari pabrik ini masih sangat berbau dan meresahkan warga hingga menyebabkan pencemaran udara. Udara yang ada di sekitaran pabrik ataupun di desa-desa yang ada di sekitaran pabrik menjadi tidak segar dikarenakan bau menyengat yang diakibatkan oleh limbah pabrik ini. Pabrik ini telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi aroma atau bau yang diakibatkan oleh disulfida dari limbah tersebut. Tetapi bau yang dihasilkan oleh limbah tersebut masih menyengat dan mengganggu warga. Lebih jelasnya kita dapat melihat pada cuplikan video berikut. PT Rayon Utama Makmur merupakan anak perusahaan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau PT Sritex yang berlokasi di Plesan, Muter, Sukoharjo sekitar 15 km dari kota Surakarta. PT RUM memasok kebutuhan lini bisnis utama PT Sritex, yaitu garmen. Sebagai sebuah perusahaan yang memasok serat rayon, PT RUM Sukoharjo ternyata menghasilkan limbah industri berupa polusi udara dan limbah cair yang tidak hanya meresahkan warga Sukoharjo, tapi hingga kabupaten lain. Selama kurang lebih 4 tahun belakangan, warga Sukoharjo mengeluhkan limbah dari PT RUM yang sangat menyengat. Berdasarkan hal itu, berbagai aksi demonstrasi dilakukan masyarakat menuntut penutupan PT Rayon Utama Makmur atau PT RUM di Sukoharjo. Bahkan Bupati Wonogiri Joko Sutopo juga sempat menyuarakan protesnya pada PT RUM tahun 2019 lalu. Hingga awal tahun 2021 ini, masih ada masyarakat yang menuntut terhadap PT RUM terkait limbah dari perusahaan tersebut. Pengelolaan limbah gas dari proses produksi di PT Rayon Utama Makmur terindikasi belum secara maksimal mereduksi kandungan gas hidrogen sulfida, sehingga masih berdampak pada masyarakat di sekitar pabrik. Selain itu, juga terdapat limbah cair yang dibuang ke Sungai Bengawan Solo, tetapi limbah yang dibuang masih mencemari air dan meresahkan masyarakat. Bupati Sukoharjo sudah mengeluarkan keputusan pemerintah Perda nomor 600.1/207 tahun 2018. Hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Pada awal munculnya masalah ini, pihak PT RUM mengaku bahwa bau limbah yang tercium oleh masyarakat itu tidak berbahaya. Selain itu, pihak PT RUM juga sudah berjanji akan segera mengatasi masalah ini. Akan tetapi, permasalahan limbah di PT RUM ini belum sepenuhnya terselesaikan. Terbukti dari adanya berita terbaru terkait demonstrasi yang dilakukan masyarakat Sukoharjo di kantor DLHK Jawa Tengah bulan April 2021 lalu. Mereka mendesak Bupati Sukoharjo untuk serius menangani kasus ini. Selain itu, DLHK juga diharuskan untuk melibatkan warga dalam uji ulang kualitas baku mutu dan menindak tegas PT RUM agar tidak lagi melakukan pencemaran air dan udara, serta menghentikan seluruh ketidakadilan yang dialami warga. Salah satu cara yang efektif untuk pengolahan limbah gas adalah pengolahan secara biologis, karena komponen penyebab bau umumnya dalam konsentrasi sangat rendah. Pengolahan limbah gas secara biologis didasarkan pada kemampuan mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa organik maupun anorganik dalam limbah gas penyebab bau, misalnya amonia, amina,
fenol, formaldehid, hidrogen sulfida, keton, dan asam-asam lemak. Sedangkan limbah cair dapat diolah dengan dua cara, yaitu melalui cara alami dan menggunakan peralatan. Dari metode tersebut, kemudian dikembangkan lagi dan dibagi menjadi 3 metode pengolahan, yaitu fisika, kimia, dan biologis. Biasa payahnya, masa menyebut diberi waktu maksimal 18 bulan. Sekian penjelasan saya tentang salah satu kasus pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Terima kasih. Nah, gimana, seru kan video dari kelompok 3? Karena kita tadi udah banyak membahas hal loh, mulai dari pengertian limbah, klasifikasi limbah, kemudian ada juga kasus limbah, terus ada video-video mengenai limbah. Jadi gimana? Nah, kira-kira udah dapat pencerahan belum? Kalau gitu, mari kita menjaga lingkungan dengan mempelajari dan memahami limbah untuk mencegah pencemaran lingkungan oleh limbah. Nah, kali ini aku mau ngasih sedikit solusi untuk kita semua yang mungkin memiliki limbah plastik di lingkungan sekitarnya. Seperti aku yang baru saja mengajukan snack. Nah, jadi kalau aku udah selesai memakan snack, biasanya sampah plastik seperti ini akan aku lipat. Jadi dia seperti ini. Nah, jadi tujuannya ini adalah selain untuk memperkecil kemungkinan luas permukaan sampahnya, jadi kayak lebih kecil dan mudah disimpan gitu. Jadi bisa dibuat ke tong sampah dan tong sampahnya nggak akan segera penuh daripada berserakan dan hujan akan melebar kemana-mana menyebabkan banjir. Jadi lebih baik kita lipat terus masukkan ke tong sampah, atau ini bisa juga dijadikan hiasan. Mungkin ini hal yang kecil, cuman ini pasti akan membantu. Jadi daripada sampah plastik kalian terbuang-buang yang dapat menyebabkan seperti misalnya tidak enak dipandang, kerusakan lingkungan, misalnya banjir di saat-saat musim hujan seperti ini. Jadi ada kalanya kita memanfaatkan limbah plastik ini supaya dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Kalau gitu, sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga kita bisa memahaminya bersama-sama. Semoga kalian juga mendapat informasi tambahan dari video kelompok 3. Dadah!